Karena orang tua nih salahnya gini, ketika orang main e-sport, bedakan antara game dengan e-sport. Seolah-olah itu sepanjang hari. Padahal e-sport itu nggak sepanjang hari. Nggak sepanjang hari. Jadi dia tuh main itu antara 5 menit sampai 30 menit. Per hari? Enggak, sekali main. Oh, sekali main. Jadi ada jeda. Ada jeda. Tapi karena memang adiktif, terus kalah, menang, main lagi. Jadi kelihatan setiap hari, sepanjang hari. Padahal bisa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi kali ini kita nggak bahas politik, kita nggak bahas pemerintahan, kita bahas yang asik-asik aja. Telah hadir di studio mini Bagus Podcast, nih senior Sapro, panutan. Udah agak jarang nih ngopi bulan ini, tapi beruntung beliau bisa hadir memenuhi undangan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari luar kota ini kayaknya. Ini gara-gara Bang Sapro. Pengennya masih tidur gitu. Beliau baru pulang dari luar kota dan alhamdulillah sorenya bisa hadir ke sini. Beliau Ketua ISPA Provinsi Banten, Indonesia Esport Association, Asosiasi Olahraga Esport di Provinsi Banten. Kenapa kita undang Kang Ucu Gabriel? Karena beliau salah satu tokoh keberhasilan atlet-atlet esport Banten di Fornas tahun 2023 di Bandung ya Bang? Ya, kemarin di Bandung. Festival olahraga rekreasi ya? Rekreasi nasional. Nah, ini Sapro juga ketinggalan info kalau soal PUBG, soal Mobile Legends, makanya harus ngobrol banyak. Kok bisa tim PUBG Banten peringkat 3? ML-nya peringkat 4. Sapro sendiri aja nggak bisa mainnya. Tapi kita harus bincang banyak dengan Kang Ucu. Kang Ucu, kalau bicara esport, emang Banten potensial dengan atlet-atletnya? Sangat potensial. Cuman kita ketutup karena ketutup sama tetangga nih. Orang lebih ngelihat pada DKI. Karena memang sarang klub-klub besar di sana. Juga ngelihat pada Bandung, Jawa Barat. Ya, karena infrastruktur kedua kota ini sudah cukup mumpuni untuk menumbuhkan e-sport di daerahnya. Banten ini kita baru Tangerang. Ya, Tangerang yang bagus, infrastruktur untuk e-sportnya bagus. Sayangnya karena Tangerang bukan ibu kota, sehingga mereka lebih memilih kerja di klub-klub di Jakarta. Jadi kalau antar provinsi. Iya, mereka kan, kita di e-sport itu kan belum ada aturan yang jelas nih. Gitu kan, belum ada yang jelas. Ya, sudah mereka kerjanya lebih ke Jakarta. Jadi Sapro orang Lebak. Ya. Bisa membela Jakarta? Bisa. Kalau makanya klubnya, tempat kerja atau game house-nya. Karena lebih menjanjikan. Misalnya untuk level 2 itu ya gaji di atas 7 sampai 15 juta mah dapat sebulan. Gaji atlet esport? Ya, itu untuk klub-klub menengah. Kalau klub-klub papan atas ya udahlah, kepala daerah juga kalah lah. Kalau untuk wali kota dan bupati mah kalah gajinya. Atlet esport ternyata bisa 7 juta ke atas, bahkan ada yang 2 digit berarti. Ada yang 3 digit. Ada. Wow, ini buat para wartawan harusnya kita banding setir dengan esport ini. Berapa kali lipat pendapatannya. Tapi Bang, kita awali dari Fornas dulu. Ya. Sejak Kang Ucu menjabat Ketua ISPA Provinsi Banten, ini Fornas keberapa? Kita ikut baru 2 kali. Pertama kita ikut yang 2022, yang harusnya 2021, maju ke 22 COVID. 2022 di Palembang. Nah, kita sayang MLBB di penyisian langsung kalah. Karena langsung ketemu tim kuat yaitu DKI Jakarta. Kita langsung kalah. Tapi PUBG-nya kita bisa di peringkat 5 waktu itu.
Oke. Yang kedua kali di Bandung. Kita ikut 2 kali, alhamdulillah PUBG kita di peringkat 3, MLBB-nya di peringkat 4. Nah, yang lebih membanggakan di MLBB kita bisa mengalahkan Jawa Barat yang waktu itu tuan rumah. Kita dianggap underdog tapi bisa kalah. Saya ketika rebutan masuk final itu gimana pun mental ya, anak-anak kayaknya belum siap, akhirnya permainan menurun. Permainan menurun ya sudah, kita bisa di posisi 4 saja di MLBB-nya. Saprul dan teman-teman di Bagus News bikin beritanya tuh Bang. Terus banyak yang emang di Banten banyak atlet PUBG, ML. Mereka juga seakan-akan nggak percaya Banten bisa juara 3 di PUBG dan juara 4 di Mobile Legend. Sesungguhnya kalau lihat ke Rangkas, ke Pandeglang, anak-anak sekolah juga rajin tuh pada main, apalagi di Serang, di Tangerang. Apa kemudian yang membedakan ini si anak punya bakat untuk jadi atlet e-sport atau hanya hobi saja untuk main game, Bang? Sebetulnya dari cara dia main. Dari cara dia main. Kalau memang dia punya bakat itu, dia pasti mainnya bisa ngatur. Ya, karena orang tua nih salahnya gini, ketika orang main e-sport, bedakan antara game dengan e-sport. Seolah-olah itu sepanjang hari. Padahal e-sport itu nggak sepanjang hari. Nggak sepanjang hari. Jadi dia tuh main itu antara 5 menit sampai 30 menit. Per hari? Enggak, sekali main. Sekali main. Jadi ada jeda. Ada jeda. Tapi karena memang adiktif, terus kalah, menang, main lagi. Jadi kelihatan setiap hari, sepanjang hari. Padahal bisa istirahat. Nah, kalau yang punya bakat itu setelah main, tuh dia pasti istirahat 5-10 menit gitu. Dia berpikir. Nah, yang lebih asik lagi, dia pasti di review ulang tuh, dia nonton. Gua kalah di mana sih? Nah, itu tuh udah bakat dia jadi atlet itu. Dia kalah di mana sih? Oh, gua kalah di sini nih. Nah, itu biasanya dia bisa sejam dia tuh mikir. Kalau yang terus main kalah, main lagi, itu udah adiktif. Ponakan Saprul gitu tuh, Bang? Ya, makanya harus diarahkan. Kalau kita punya kawan, punya adik atau punya saudara yang adiktif itu arahkan. Temenin dia main, nggak akan lama kok. Di atas 30 menit itu paling hanya 20-30%. Rata-rata 5-10 menit. Nah, begitu jeda, kita ajak ngobrol. Kalah kenapa? Yuk kita tonton lagi. Nah, ini kan salah nih, harusnya ke kanan, kenapa ke kiri? Jadi kayak menganalisa main bola sama. Rumusnya sama. Sama. Karena kan kalau untuk MLBB saya lebih condong situ. Di MLBB itu kan kita 5 orang. Setiap 5 orang itu punya fungsi masing-masing. Satu fighter itu di awal main nih dia harus cepat ngekill, cepat dapat poin di awal main game. Terus satu assassin tuh untuk mempercepat level tuh biasanya di assassin di jungler dia. Satu tank ini ya tadi untuk memancing lawan, mukulin dia karena biasa dia kuat. Tank atau enggak super atau roamer, dia yang sering keliling-keliling lapangan. Ada mage itu untuk middle. Nah, biasanya MM itu untuk di akhir permainan tuh dia udah paling jago. Nah, ini semua tim harus memahami fungsi-fungsi itu. Terus nanti ada 3 jalur atas, jalur tengah, jalur bawah. Nah, itu nggak mudah, Om. Bukan 4 jalur, bukan? Nggak. Kayak PPDB gitu. Itu jalur belakang itu. Kita nyebutnya orang dalam gitu. Pasti di rumah juga main Mobile Legend, paham betul apa yang dipaparkan Bang Ujo. Itu kalau Mobile Legend, kalau PUBG beda lagi. Beda lagi tuh, Bang. Kalau Mobile Legend itu bisa kita asosiasikan itu Mobile Legend, Wild Rift, LOL, AOF dan sebagainya itu kayak main bola. Satu tim lawan satu tim. Nah, itu tipenya MOBA istilahnya. Disebut kategori MOBA. Nah, kalau PUBG yang terkenal tuh PUBG, FF, terus PB dan sebagainya itu tipenya Battle Royale. Apa itu? Battle Royale itu artinya gini, biasanya satu tim isi 4 orang. Sekali main tuh sebetulnya maksimal 25 tim, tapi kita ngukur kondisi infrastruktur di Indonesia paling 16.
Oke. Jadi 16 tim masuk di arena yang sama kayak kota, ya saling kill lah, saling bunuh. Nah ini lebih ruwet ini sebetulnya. Ngatur strateginya lebih ruwet. Karena kita nggak tahu turun di mana, apakah bisa empat-empatnya diturun satu titik. Kadang-kadang ada yang mencari satu. Nah ini saling cari, seek and hide gitu loh. Ya udah siapa yang paling terakhir tidak terbunuh walaupun tinggal satu orang, itu yang menang. Oke, saya perlu penasaran. Tim PUBG masuk 3 besar berarti ya? Ya. Hanya kalah sama DKI sama? Oh enggak, itu MLBB. Oh itu MLBB. Kalau yang PUBG? PUBG kita langsung 16. Ada 2 grup dulu, grup A, grup B. Kita di grup B-nya malah juara 1. Oh, di babak penyisihan. Nah, babak penyisihan. Nah, dari grup B itu kan 8 tuh. 8 masuk ke final. Dari grup A juga 8 masuk ke final. Nah, kita main 5 babak, 5 map. Kita dapat chicken dinner di map 3 kalau nggak salah. Map 2. Di map 2 dapat chicken dinner, di map 3 itu kita urutan 2. Di bab 4 itu kita urutan 7. Nah, kita kesalahan di map 5. Di map 5 itu kita kata orang ini keambus. Artinya kita lagi jalan, tahu-tahu diserang sama orang. Nggak siap. Dari 4 orang 3 mati. Nah ini satu ini berusaha bertahan supaya urutan kita nggak jatuh. Untung kita jatuh di urutan 7 dari 16 grup, sehingga setelah total kita masih bisa di peringkat 3. Kalau bisa 5 besar atau 3 besar saja di map terakhir, kita mungkin di urutan 2 atau 1. Karena memang waktu itu udah kandidat kita itu. Nilai tertinggi kita itu. Padahal dianggapnya tim underdog. Iya, dianggapnya underdog gitu. Tapi di sampai map ketiga itu kita peluang juara satunya tinggi. Hanya salah strategi. Nah ini asiknya main game gitu loh. Ini asiknya, nggak bisa ini. Kalau kita bicara nasional, Bang, provinsi mana yang rutin menyumbang atlet e-sport untuk Sumut. event Kalau nasional? untuk kekuatan yang paling besar Sumut. Sumatera Utara. Kalau bicara e-sport Fornas, juara umumnya Sumut. Juara umumnya Sumut. Sumut bagus. Tapi kalau dari komunitas paling gede itu Kalimantan. Paling gede Kalimantan. Dan sering ngadain turnamen yang hadiahnya luar biasa. Justru berkembang di luar Pulau Jawa ya? Ya. Kalimantan, Sulawesi, baru ke Jawa. Nah ini saya perlu masuk ke substansinya. Dengan perkembangannya e-sport, kemudian juga ada ajang prestasinya, ada karir buat atlet-atlet e-sportnya. Lalu bagaimana regulasi dan dukungan dari pemerintah daerah, Bang? Nah ini sebelum lari itu kita harus pisahin dulu tuh. Abang jangan sampai salah nanya. Di e-sport itu ada 2 organisasi yang memang resmi diakui pemerintah. Satu itu PBSI, Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dia berada di wilayah KONI. Yang kedua ISPA. ISPA itu di bawah KORMI. Olahraga rekreasi. Kalau bicara prestasi itu sebetulnya jatuhnya ke ESI. Karena KONI itu ngurusi olahraga prestasi. Makanya pemainnya disebut atlet. Meskipun cabangnya sama. Cabang olahraganya. Sama. Nah kalau ISPA karena di bawah KORMI kita olahraga rekreasi. Sebetulnya kita tidak boleh nyebut atlet. Kita penggiat. Nah, kalau di olahraga rekreasi itu lagi bagaimana mensosialisasikan, memasyarakatkan olahraga yang dicintainya itu jadi sehat. Tapi atlet yang KORMI ini boleh, bisa ke boleh. Yang kita buat juga dulu mantan porprov kok 2 orang. Karena kita sih nggak peduli dia latar belakangnya apa, selama dia main mau rutin atau tidak rutin, kemudian ikut seleksi ya kita angkat. Tujuan Fornas itu bukan prestasi, gathering. Ketemu sesama penggiat olahraga gitu loh. Lo olahraganya gimana? Kok bisa begini gitu loh. Nah itu tujuan Fornas, karena Fornas itu tujuannya adalah kebahagiaan, kegembiraan, bukan prestasi. Makanya sehat, bugar, gembira, luar biasa. Kalau kita cara meraih bugarnya salah, nah ini yang harus dikoreksi sama KORMI. Masyarakat olahraga, mau itu main bola tapi kalau adiktif, kan sakit juga Pak. Nah itu tugasnya KORMI. Tapi kalau bagaimana bisa jadi olimpiade, bisa di SEA Games, nah itu urusan KONI Pak.
Oke. Kenapa Sapro agak menyerempet ke sana? Meskipun tadi dapat pencerahannya, ada dua asosiasi tadi dengan apa tanggung jawab yang berbeda. Di mata masyarakat Banten, di mata masyarakat orang tua terutama, main game ini masih stigmanya negatif nih Bang. Masih. Padahal tadi ada yang jalur prestasi, ada yang olahraga rekreasi. Lalu gimana komentar Abang dengan stigma itu? Kadang orang tua kalau ada anak sekolah terutama misalnya pada hobi main game, gimana kita cara menjelaskannya bahwa ini termasuk olahraga rekreasi, bukan sesuatu yang bahasakanlah kalau anak main game itu adalah anak nakal. Ya memang sih gini, kita harus perbaiki dua-duanya. Kalau kita ke anak-anak, satu yang pertama toxic, bahasa kita ada toxic. Tolong jangan toxic. Karena memang orang tua tuh ngelihat dari kelakuan. Ya kan? Nggak apa-apa kan? Karena memang dari gamer, kemudian kita main tuh kan sambil keluar kesel. Game itu bisa berkomunikasi. Ini banyak orang tua yang tidak tahu. Ketika saat main game, itu si anak berkomunikasi dengan lawan mainnya, dengan temennya yang berbeda tempat. Dikira mereka itu ya maklum lah. Bedanya milenial dengan kolonial kan. Dikira kadang-kadang orang tua kan anak saya ngomong sama siapa. Itu kan kolonial karena nggak ngerti handphone ini pusat komunikasi. Nah, karena memang berawal dari gamer yang tidak ada rule-nya, itu kata-kata kasar sering keluar. Ketika lagi main kalah kan keluar punten gitu kan. Nah, orang tua nangkep itunya saja. Makanya kita di internal di ISPA selalu mengatakan tolong kalau main jangan toxic. Toxic itu keluarin kata-kata kasar, menghina orang. Gak apa-apa teriak-teriak gitu, gak apa-apa. Tapi jangan ya kan tadi kayak jangan. Ini yang harus Yang keduanya dari pihak orang tua, saya selalu nitip. Tolong, saya juga orang tua, udah ubanan Mbak gitu loh. Tolong para orang tua sekarang itu jangan ngikuti pakem lama di mana anak belajar pada orang tua. Ini sekarang saatnya orang tua belajar pada anak. Kenapa? Sekarang muncul dunia baru yang namanya dunia virtual, internet. Orang tua banyak nggak tahu isinya seperti apa. Jadi orang tua tuh harus belajar ke anak, nah isi duniamu seperti apa. Sehingga terjalin komunikasi. Ini kan enggak. Orang tua kebanyakan kekeh, nggak ada ya lo zaman dulu kolonial nggak ada kayak begitu, gitu loh. Nggak ada. Harusnya orang tua itu ketika lihat anaknya main, belajar main. Anak itu, anak saya lagi seneng apa, misalnya ular-ularan. Orang tua belajar main ular-ularan. Tapi bukan tujuan untuk dia gitu loh, memahami. Sehingga ketika anaknya main duduk bareng bahasanya sama. Ya ini yang sering gitu kan? Miss ya. Iya, missnya kan karena orang tua nggak mau belajar sama anak. Ayo, coba kayak gini, misalnya santuy, orang tua jarang yang tahu artinya santuy. GGWP, ya kan? Cuak, nggak ada, karena orang tua nggak mau belajar. Ketika orang tua tidak mau belajar bahasa anak, komunikasi jadi hambatan. Akhirnya sisi negatif yang keluar, anak merasa diatur, orang tua ngerasa anak nggak bisa diatur. Kayak misalnya main game, nyuruh, wah anak gua main game nggak bisa disuruh. Ya, padahal anaknya main MLBB, yang saya bilang main MLBB 30 menit saja, itu udah lama. Ini orang tua nyuruh anak lagi asik-asik main game tuh, di tengah ramenya mau menang dan kalah. Disuruh sama orang tua, jelas ngamuk lah Pak. Mama nyuruh sih, jadi kalah nih. Orang tuanya harus nungguin. Tungguin aja dulu. Paling hebat ya tadi 10 menit selesai, begitu udah selesai, ending. Nah, tolong sih cuciin baju. Nah, itu kan terjadi tuh. Positioningnya, pas timingnya. Jangan pas time lagi rame-rame disuruh, marah pasti. Marah ya. Meskipun main game kan suka ada candu juga itu Bang. Ada adiktif ya itu tadi, karena jadi pelarian. Dia tidak bisa berkomunikasi sama orang tua. Karena kesulitan bahasa, orang tua tidak mau belajar bahasa anak nggak mau ngerti ke perilaku orang tua, akhirnya pelarian. Ada sumbatan komunikasi. Ada sumbatan, ya. Nanti akhirnya ngadu di main game, sambil main game curhat. Sama ketemu lagi, ya orang tua gue juga begini. Lah gue mau bodo amat, nah akhirnya nular kan. Gitu loh, akhirnya nular. Jadi
ya orang tua yang lebih tua seharusnya lebih ngalah. Makanya saya bilang tolong orang tua saat ini jangan bicara anak belajar dari pengalaman orang tua. Tapi balik dulu. Orang tua sekarang terus belajar dari anak tentang dunianya yang memang tidak kelihatan dan banyak manfaatnya tapi juga banyak jebakannya gitu loh. Iya. Ya sekarang anak desa di kampung, anak petani, kemudian main ML bisa punya penghasilan 30 juta. Ya kan? Di zaman kolonial ada yang mimpi bisa seperti itu enggak? Jual tanah orang tua. Iya, orang tua. Ya kan? Ya ini jalur loh. Anak-anak itu bisa otaknya tidak hanya gue keluar dari sekolah, keluar kuliah dari pabrik, nggak harus begitu. Berarti kalau ada stigma para gamers itu mereka yang secara akademiknya, mohon maaf misalnya tidak bagus secara akademik, malah dia bakatnya di gamers, justru orang tua harusnya mendukung. Nggak bisa. Anak gamer itu pasti pinter-pinter. Anak gamer itu? Ya sekarang gini, boleh ngadu. Di game kalau om main, itu harus ngambil keputusan secara cepat. Bukan dalam hitungan jam. Dalam hitungan 0, sekian detik. Harus cepat dia? Harus cepat. Udah kayak gubernur, udah kayak kepala daerah ya? Ya karena hitungan di game itu bukan hitungan 1 jam, 2 jam. Hitungan 1, 0, Ini contoh gini. Om mau di kill, om punya mau di kill, om punya skill, itu dia akan bisa skillnya hidup per sekian detik. Nah itu kan harus dihitung. Itu kan begitu om didatengin itu hitungan 0, sekian detik. Oh saya lebih cepat sekian detik. Saya tolak. Kalau enggak kalah kita. Iya. Mereka diajari manajemen, memilih misalnya mulai keluar, mau lewat jalur atas, jalur bawah, jalur tengah itu perlu pertimbangan. Serumit itu. Rumit sebetulnya kan. Kalau mau profesional rumit om. Tapi ada juga kan problem lain kenapa orang tua juga banyak yang ngedukung anaknya jadi gamer. Kan gadgetnya cukup mahal bang. Oh enggak, kalau gadget untuk mahal tuh memang ada sih kayak untuk White Drive itu ya 8 mega. Tapi kalau untuk MLBB AP kentang juga jadi kok. Oh jadi? 1-2 mega udah enak kok. 3 mega 4 mega lah udah nyaman. Artinya HP sejuta umat? Bisa. Itu kelebihan dari MLBB gitu. Tapi kalau memang kayak PUBG udah mulai minta nuntut sekarang 6 megaan. Jadi HP 3 jutaan lah. Jadi gitu. Jadi nggak mahal-mahal banget kok. Iya. Tapi untuk situasi saat ini lumayan mahal sih. Kalangan menengah berarti. Tapi makanya lebih banyak orang main MLBB ketimbang PUBG. Oh, itu alasannya. Alasannya sebetulnya kan. Kita coba sambungkan lagi ke Pornas yang di Bandung yang 2023. Di level nasional Fornas. Berarti ada Forprov. Di level kita istilahnya ada Forprov ya pakai P, Forda kita nyebutnya, bukan Forprov, Forda untuk provinsi, Forda untuk kabupaten kota juga Forda. Cuman nanti ada Forda provinsi, ada Forda kabupaten, ada Forda kota. Ya itu tugasnya Kormi bukan kita. Oh itu tugasnya Kormi. Meskipun bagian dari seleksi untuk ikut Pornas. Ya. Tapi kan kita bisa akali dengan seleksi masing-masing inorga karena kan gini. Hibah untuk Kormi itu nggak gede. Ya. Kita kemarin kirim 1.200 atlet. Betul. Itu yang dibayari oleh Pemprov Banten cuma 200. Nah yang 1.000-nya ini ada yang dibayarin kabupaten kota, ada yang mandiri kayak kami. Mandiri, Bang? Mandiri, lebih banyak yang mandiri. Tapi begitu berprestasi, diapresiasi? Belum ada kabar. Malah kita dihargainya di Solo. Sini kita kasih bonus ya kita berangkat lah gitu kan. Ini kerennya. Tim PUBG sama tim ML ISPA Banten justru diapresiasi di luar provinsi Banten. Tentu kami juga ucapan selamat Bang. Mudah-mudahan Pornas itu tiap tahun? Enggak, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2025 ini yang agak berat. Dari sisi kalau kita mandiri berat karena kalau nggak salah di NTT. Di NTT? Iya, karena kos ngangkut ke sananya.
lumayan berat. Di Indonesia Timur ya? Iya, di Indonesia Timur. Kalau sebatas di Jawa kan kita selalu bawa angkut dengan pasukan bisa 40 orang, 50 orang, padahal yang main cuma 9 orang. Artinya kita ingin mengenalkan juga apa sih olahraga. Cuman ketika bicara ke NTT ya agak mikir juga nih ngangkutnya nih. Ya. Biayanya cukup gede ini. Betul. Tapi bahwa tadi di awal Bang Ucu bilang yang paling potensial di wilayah Tangerang. Tapi apakah terjadi pemerataan Bang di bidang e-sport ini di 8 kabupaten kota di Banten? Sama atlet PUBG kita nggak satu daerah. Itu Lebak 1, Tangerang 1, Serang 2. Oke. Serang 2. MLBB malah Serang semua. Oke. Gitu. Nah, untuk mengikuti Pornas ini apa dibatasi usianya? Kita 16 tahun ke atas. Oh, 16 tahun. Dibatasi minimal malah. Minimal, ya? Maksimalnya bodo amat. Mau 100 tahun juga nggak apa-apa. Kalau berkadar lolos mah. Untuk para junior ada nggak itu? Biasanya kita ruangnya? ada. Biasanya kita ngadain turnamen khusus misalnya SD, SMP gitu. Cuman kita belum terlaksana aja. Itu harusnya ada. Harusnya ada ya. Karena potensi bibit-bibitnya justru banyak di usia dini. Kang Ucu tadi menarik kalau kemudian di Pornas kedua Kang Ucu akhirnya membuat kejutan. Ya. Sesungguhnya kalau bicara soal tadi olahraga rekreasi, lalu aktivitas atlet ini setelah ikut ajang Pornas mereka ngapain? Kalau kita di Kormi ya, kalau kita ini ya udah balik ke habitat masing-masing karena kita bukan atlet. Oke. Kita penggiat, orang yang suka olahraga. Tanggung jawabnya olahraga rekreasi itu hanya mengumpulkan. Lalu yang lain kita malah tidak di bidang itu. Kita mensosialisasikan ke sekolah, ke ini olahraga yang benar seperti apa. Terus kita memperbanyak turnamen. Misalnya rencananya sih kita Agustus mau ngadain turnamen per kecamatan. Oke. Jadi setiap kecamatan kita ngadain fun. Kita nggak nyebut turnamen karena nggak boleh juga. Namanya fun match atau ya pertandingan gembira. Iya. Kita ngadain kan di Banten ada 155 kecamatan. Oke. Insya Allah kita ngadain di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan. Nah, sambil kita sosialisasi ini loh yang namanya e-sport seperti ini. Kan masih banyak juga yang belum kenal. Nah, ya udah itu aja dulu tahun ini. Boleh melibatin sponsor nggak itu Bang? Oh ya wajib, duit dari mana Pak? Berarti udah ada sponsornya. Insya Allah ada. Sponsor mau sponsor politik atau bukan politik buat kita tidak mengganggu pada konsepsinya aja. Bahwa ini sudah dilirik oleh para sponsor betul ya? Betul, sudah. Dari dulu e-sport itu udah ada dilirikan. Oke. Rencana kita di Agustus, kemudian naik September kabupaten kota, finalnya nanti di provinsi. Ya. Lalu kalau ada yang nanya ke Saprol, yang hobi main game nih, gamer tadi ML, kemudian PUBG, kalau di level para aparatur sipil negara, para pejabat banyak nggak sih Bang? Banyak. Kalau untuk di kepolisian tuh banyak main PUBG. Polisi, tentara itu kebanyakan PUBG. Aparatur hukum gitu? Iya, kebanyakan PUBG. Bukan beberapa kali teman-teman saya di polisi minta suruh ngadain. Nah itu mungkin di Oktober lah. Karena berhubungan dengan dunia mereka ya? Bisa jadi. Cuman memang faktanya itu banyak yang main PUBG. Ada juga yang ML tapi lebih banyak main PUBG. Kalau di KP3B itu ya tetap kebanyakan PUBG. Terus ML juga ada. Nah CS ada. Counter Strike yang game lama masih banyak. Kalau nggak salah di sebelah selatan saya nggak mau nyebut dinasnya itu masih main CS kadang-kadang. Masih. Ya merata sih Kang, merata. Terus kedua juga sebetulnya ini bedanya yang saya kasih tahu. Kalau bicara di e-sport itu pasti judulnya adalah sesuatu yang sudah dipertandingkan di tingkat resmi. PUBG, ML yang paling banyak dan nggak bisa lepas dari situ. Tapi kalau di Kormi itu bebas. Di Kormi yang penting tujuannya kebahagiaan dan mengajarkan main yang jangan yang tidak sehat. Misalnya bisa aja kemudian kita ngadain Ludo King atau gaple atau catur elektronik, nggak ada masalah kalau di kita. Nggak ada masalah. Di dua pertanyaan terakhir. Kalau di Kormi, sesungguhnya ada berapa cabang olahraga e-sport yang fokus ISPA?
kita masih ngikutin yang rame. Itu kemarin 4 saja. Oke. 4 itu PUBG, MLBB, untuk jenis PS-nya itu Tekken 7, sama eFootball. Nah, itu sudah 2 tahun berturut-turut itu. ISPA Banten hanya ikut di 2, tidak di yang 2 ini. Karena apa? Karena infrastrukturnya Pak yang masih untuk PS kan tetap online. Dan itu butuh koneksi yang cukup besar, 50 sampai 100. Kita dapat koneksi di sini agak berat. Kedua, peralatannya kan cukup mahal. Kita belum punya Tekken 7 dengan eFootball kan PS5 ke atas. Nah, biaya sewanya lumayan besar. Kalau kita ngadain seleksi berat. Karena kan kita juga nggak terima hibah. Akhirnya kalau nggak seleksi juga kita nggak mau. Ya sudah, kita di off di 2 itu. Nanti mudah-mudahan sih kalau tidak ada perubahan 2025 masih ada itu, kita coba usahakan. Sebenarnya juga kita kemarin tuh pengen masukin kayak Zuma gitu, cuman ISPA pusatnya masih nahan ngikut ke SI, padahal nggak apa-apa Zuma, karena kalau Zuma menarik. 2 tahun yang lalu penggiat olahraga tertua di ISPA aktif main Zuma itu umurnya 80 tahun. Yang kodok ini bukan? Iya, yang kodok lempar ya itu. Nah, bisa tuh sampai itu masuk ya? Masuk, kalau kita masuk gitu. Masuk olahraga buat kita. Masuk olahraga ya. Pertanyaan pamungkas. Ini dalam waktu terdekat Bang, kita Agustusan ya? Mungkin ada event apa dari ISPA? Yang 155 kecamatan. Nggak ada yang buat dengan wartawan gitu Bang? Nanti di Oktober. Di Oktober ya? Di Oktober. Jadi gini, di 20 Agustus kita rencana ya. Kita rencana itu bareng 155 kecamatan itu menyelenggarakan MLBB tunggal. Itu per kecamatan insya Allah hadiah totalnya 2 juta. Jadi lumayan tuh, 2 juta kali 155. Itu bareng. Mungkin pertama kali nanti di Indonesia bareng itu. Serentak. Nah, pemenangnya itu naik di kabupaten kota. Berjenjang nanti. Berjenjang. Nah, itu September. Nah, di Oktober itu kita finalnya dari 8 kabupaten. Baru tuh ada PUBG kalau nggak sampingan. PUBG rencana sih kita ngumpulin dari kelompok-kelompok instansi, KP3B, polisi, tentara, kita kumpulkan kan ada 16 tuh, termasuk wartawan mungkin nanti untuk PUBG. Nah, itu pertandingannya di situ nanti rencana gitu kita. Paling pamungkas, kalau bapaknya sibuk ngurusin olahraga rekreasi e-sport, anak-anak gimana di rumah Bang? Ngikutin bapaknya nggak? Yang pasti sih insya Allah saya jarang ngasih jajan sama anak-anak. Jadi main game? Jadi main game mereka dapatnya. Bareng main game di rumah? Kadang-kadang bareng. Belakangan jarang. Karena levelnya udah lebih tinggi anak dibanding. PUBG itu ini yang perlu harus dibuka juga. Orang tua sering mengeluh salah satunya karena kuota. Padahal menghasilkan itu yang sudah bagus itu 1-2 juta seminggu itu kecil. Dapat dari mainnya kecil. Karena banyak hal yang bisa didagangkan di game itu. Entah itu skin, skin itu baju, peralatan, bahkan istilah ngejoki itu yang paling banyak. Istilah ngejoki. Ngejoki ya, akun orang kita tinggikan, kita dapat jasa dari itu. Itu 1 juta seminggu mah kecil itu. Siap. Wawasan gamer Sapro hari ini bertambah ini dari Kang Ucu. Tapi sayang durasi kita terbatas Ucu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang lagi. Di Semarak Kemerdekaan banyak event-event olahraga rekreasi. Tapi paling tidak tentu kita ingatkan bahwa orang tua jangan melarang, tapi pengawasan tetap dilakukan. Kuncinya itu ternyata profesi apapun termasuk gamers ketika ditekuni dengan sungguh-sungguh juga bisa menjadi mendatangkan penghasilan yang luar biasa. Di atas 7 juta, gokil. Baik, Sobat Bagus, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Kang Ucu berkaitan dengan e-sport. Kita akan undang lagi para tokoh inspirasi di Banten untuk ngobrol di Bagus Podcast. Terima kasih. Hatur nuhun, Kang Ucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.